Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok Tahu Bakso. Di sini kita mau jelasin tentang angin. Apa sih angin itu? Yuk kita cari tahu. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun karena udaranya berkurang. Udara dingin di sekitarnya mengalir ke tempat yang bertekanan rendah tadi. Udara menyusut menjadi lebih berat dan turun ke tanah. Di atas tanah, udara menjadi panas lagi dan naik kembali. Aliran naiknya udara panas dan turunnya udara dingin ini dinamakan konveksi. Terus, apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya angin? Yang pertama ada gradien barometris. Gradien barometris adalah bilangan yang memperlihatkan pada perbedaan tekanan udara dari dua isobar yang jaraknya 111 km. Semakin besar gradien barometrisnya, maka semakin cepat angin itu bertiup. Yang kedua ada letak tempat atau lokasi. Kecepatan angin pada khatulistiwa lebih cepat daripada kecepatan angin yang lokasi hembusannya jauh dari khatulistiwa. Tinggi dari suatu lokasi juga akan berpengaruh. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin kencang angin bertiup. Hal ini disebabkan oleh minimnya gaya gesek yang terjadi. Yang ketiga, ada ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin cepat angin bertiup. Ini disebabkan pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara. Dan yang terakhir ada waktu. Pada siang hari, angin bertiup lebih cepat dibandingkan dengan pada waktu malam hari. Faktor ini juga mempengaruhi kencangnya suatu hembusan angin. Selanjutnya, ada macam-macam angin. A. Angin lokal. Angin lokal adalah jenis angin yang hanya berhembus di wilayah-wilayah dan waktu-waktu tertentu saja. Berikut beberapa contoh angin lokal yaitu 1. Angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bergerak pada malam hari. Tekanan udara daratan lebih tinggi daripada lautan sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Angin laut adalah angin yang bergerak pada siang hari. Tekanan udara daratan lebih rendah daripada lautan sehingga udara bergerak dari laut ke darat. Angin lembah dan angin gunung. Angin lembah adalah angin yang terjadi pada siang hari. Tekanan udara di puncak lebih rendah daripada lembah. Akibatnya, angin bertiup dari lembah ke puncak gunung. Angin gunung adalah angin yang terjadi pada malam hari. Tekanan udara di puncak lebih tinggi daripada lembah, sehingga angin bertiup dari puncak ke lembah. Angin fon adalah angin yang bersifat kering dan panas. Angin ini kelanjutan dari proses terjadinya orografis. Setelah terjadinya hujan di salah satu sisi lereng gunung, angin yang sudah tidak membawa uap air ini tetap meneruskan embunnya, menuruni sisi lereng gunung yang lain. Oleh karena itu, sifat yang kering, tumbuhan yang dilalui menjadi layu sehingga berdampak negatif pada usaha pertanian. Selanjutnya, angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon adalah udara yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi menuju pusat tekanan udara rendah di bagian dalam. Sedangkan angin antisiklon adalah udara yang bergerak dari daerah pusat tekanan udara rendah yang mengelilingi di bagian luar. Angin muson atau musim. Angin muson barat adalah angin yang terjadi pada bulan Oktober sampai April. Pergerakan angin muson barat yang kaya uap air mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan. Saat itu, kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan. Angin muson timur adalah angin yang terjadi pada bulan April sampai Oktober. Angin ini bersifat kering, mengakibatkan sebagian wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Saat itu kedudukan matahari berada di belahan bumi utara. Lalu ada alat-alat untuk mengukur angin yaitu A. Anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. B. Wind fan adalah alat untuk mengetahui arah angin. C. Windsock adalah alat untuk mengetahui arah angin serta memperkirakan besar kecepatan angin yang biasanya banyak ditemukan di bandara-bandara. Terus apa sih peran angin bagi kehidupan? Yang pertama ada peternakan. Angin dapat mempengaruhi suhu udara, kelembapan udara, dan pergerakan awan.
Arah angin berpengaruh terhadap pembawaan uap air yang membentuk awan dan dapat menyebabkan hujan. Ternak yang terkena oleh angin akan mengalami pelepasan panas tubuh pada permukaan kulit. Pelepasan panas pada tubuh ternak terjadi lebih cepat jika suhu udara di tingkat yang sedang dan kecepatan angin di tingkat yang tinggi. Angin juga membantu proses penyebaran biji tumbuhan, penyerbukan dan pembuahan pada tanaman. Tumbuhan tanaman yang dibantu oleh angin adalah proses regenerasi tanaman dapat terus berlangsung. Selain itu, angin juga dapat menjadi media penyebaran penyakit pada ternak dan tanaman. Yang kedua, untuk pengaturan cuaca. Dalam ilmu cuaca, angin dimanfaatkan untuk pemindahan panas dan pemindahan uap air. Angin dimanfaatkan untuk membuatkan keseimbangan neraca radiasi matahari dengan melakukan pemindahan panas dari garis lintang rendah ke garis lintang tinggi. Panas yang dipindahkan dalam bentuk yang dapat diukur maupun yang tersimpan dari garis lintang rendah ke lintang yang lebih tinggi. Sedangkan pemanfaatan angin untuk pemindahan uap air dilakukan untuk menyediakan kebutuhan air yang turun kembali sebagai hujan, kabut, ataupun embun. Uap air yang dipindahkan berasal dari laut dan ditempatkan ke daratan. Dan yang terakhir, untuk pembentukan hujan. Hembusan angin membawa air yang banyak, air ini kemudian berubah menjadi uap air. Pada tekanan tertentu, uap air berubah menjadi awan. Setelah menjadi awan, uap air berubah menjadi tetes-tetes air yang kemudian jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan.